Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami dan Raja kami Tuhan. Segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau mengetahuinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu itu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus lewat mulut lidah hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat tersampaikan dan menjadi kekuatan bagi anak-anak Grace Zone di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Diberkati kami Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, telinga yang mau mendengar Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, kami mematah hancurkan setiap kuasa-kuasa iblis yang coba-coba mengganggu kami Tuhan. Biar semua itu kami tolak, patah hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Berkati kami Tuhan, jaga hati kami Tuhan Yesus, untuk kami tetap berfokus kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari silakan duduk. Puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sekali lagi, siapa yang bersuka cita, lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Baik. Silakan, terima kasih kepada WL, pada pemain musik, pada singer-singer yang luar biasa yang sudah menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Tadi saya mendengarkan kesaksian dari Kakak Grace ya, sungguh luar biasa ya kesaksiannya. Pernah mengalami hal semua seperti yang dirasakan Kakak Grace? Siapa yang mungkin yang pernah merasakan hal yang sama? Ada? Karena gak pernah ikut putri-putrian tante gak tahu gitu ya. Maksudnya hal yang sama yang pernah kamu rasakan, bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amin. Kalau Kakak Grace merasakannya semalam, tante sudah merasakannya itu pada berapa ya? Berapa tahun yang lalu ya, di tahun 2008 itu. Coba kalian bayangkan, kalau tante dulu dalam satu malam mempreparekan segala sesuatunya, kira-kira Tuhan mau nari apa ini? Kayaknya Kakak Grace ini turun dari tantenya ya, putri berbakat gitu ya. Jadi kalau tantenya putri berbakat Indonesia, dia putri berbakat provinsi gitu ya. Amin. Oke, kalau dulu tante saat itu mempersiapkan dalam satu hari one night, karena nggak tahu mau nari apa, mau unjuk bakat apa, karena besoknya adalah unjuk bakat. Nah, pada pemilihan Putri Indonesia itu ada kami juga dikelompokkan dalam kelompok-kelompok unjuk bakatnya begitu. Jadi dalam satu kelompok, jadi di sana dulu kalau sekarang kan enak ya punya HP gitu, bisa dengar nih musiknya apa gitu. Kalau zaman tante tuh nggak ada. Jadi bukan HP dia, flash disk. Kalian pernah lihat CD? Bukan flash disk, CD. Pernah lihat CD? CD yang bulat itu zaman dulu gimana mutarnya guys, kalau nggak bawa laptop. Sedangkan kami dulu nggak ada laptop. Akhirnya tante bisa cerita dikit, ini tante kebingungan, aduh nggak ada dengar musiknya, nggak ada apanya, gimana nih Tuhan, mau kayak gimana nih, lagunya apa nih. Tiba-tiba kalian tahu Raline Shah? Tahu ya? Tahu kan? Nah, Raline Shah tiba-tiba datangin tante, mau nggak ke kamar aku? Hah? Tante langsung gitu, aku bawa laptop loh. Langsung dijawab sama Tuhan. Padahal baru dalam hati ngomong, Tuhan gimana dong dengernya ini? Nah gitu kan. Tiba-tiba langsung dijawab sama Tuhan. Terus dia bawa, tapi diam-diam ya, jangan sampai ketahuan panitia. Karena nanti kami tidak diperbolehkan membawa hal-hal seperti itu. Akhirnya datanglah ke kamarnya dia, tante dengarkanlah itu. Dan waktu itu laptop dia masih pacaran sama Bams ya. Itu laptopnya si Bams. Jadi pas tante dengar, tiba-tiba tante berpikir ini gerakannya gimana ya. Tiba-tiba dalam pikiran aja gitu, gini gerakannya kira-kira gini. Pas hari hanya besok malamnya, semuanya ditonton di ballroom yang besar, banyak orang bule, banyak orang Indonesia, banyak jurinya, 13 juri di situ. Sampai ada Guru Soekarno Putra. Di sana, kalian nggak kenal kali Guru Soekarno ya, bukan angkatan kalian. Jadi di sana tiba-tiba itulah yang Kakak Grace rasa itu, karena kita serahkan semua sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan yang bekerja. Tiba-tiba Tuhan kasih ide, tiba-tiba Tuhan kasih kayak ngalir aja gitu.
ngalir aja semuanya. Semuanya mengalir, tiba-tiba kita jalan. Dan sesuai dengan kami dulu nggak ada putus-putus kayak sekarang itu bisa 2 menit bisa diputus. Dulu kalau CD-nya 5 menit ya 5 menit tariannya, betul? Jadi nggak ada yang bisa putus-putuskan kayak sekarang tuh bisa diedit segala macam. Jadi kita aja menerka-nerka itu berapa menit sudah. Akhirnya Tante kasih tahu sama soundman-nya, nanti kalau aku teriak gini, tiba-tiba saat itu aja, detik sekitar beberapa peserta lagi yang mau tampil. Jadi tiba-tiba Tante langsung dikasih Tuhan hikmat seperti itu, mendatangi mereka, nanti kalau aku teriak bla bla seperti merancang segala sesuatunya. Sampai Coki Sitohang kalian tahu, Tante suruh pegang ini mic di dalam, kalau saya bilang lo baru kamu gitu ya. Baru diinikan. Lalu Tante bilang begitu sama dia. Oh iya. Semuanya nurut. Entah kenapa. Kebetulan dia ada di situ. Akhirnya semuanya berjalan dan semua selesai Tante menarikan seperti Kakak Grace bilang, nggak tahu lagi narinya apa, pokoknya nari aja, mengalir aja semuanya. Enggak memikir aja, pokoknya gerak aja pokoknya seperti itu. Pas Tante selesai, karena itu kan barum ya dan suasana itu gelap, kita nggak bisa lihat orang karena fokus sorot itu ke kita semua. Jadi kita nggak bisa lihat orang itu gimana, penonton itu seperti apa, hanya juri yang bisa kita lihat. Sudah selesai menari, tiba-tiba semuanya tepuk tangan, standing applause. Langsung Tante turun, tiba-tiba teman Tante datangin, kamu luar biasa banget narinya gini. Langsung Tante kayak puji Tuhan. Seperti itu, karena kalau dipikir-pikir nggak ada, seperti Kakak Grace bilang nggak ada basic untuk menari Dayak tuh nggak ada. Kita memang penari tamborin guys, tapi bukan penari Dayak, amin. Kita penarinya Tuhan gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu ada suatu hal yang luar biasa ya, yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Tuhan. Semua itu karena anugerahnya Tuhan. Kalau Tante, kalau Kakak Grace itu bisa merasakan hal itu nyatanya seperti itu gitu ya, pasti kalian punya hal-hal yang luar biasa sama Tuhan, betul? Kalian pasti punya hal-hal, kalau kami merasakannya Tuhan itu hadirnya saat pertandingan seperti itu ya, Tante yakin dan percaya kalian juga pernah merasakan hal yang sama tapi dengan situasi yang berbeda, seperti itu ya. Nah di sini kalian tahu kan, Tante itu baru saja yang namanya sidang tesis, dan Om akan sebentar lagi akan sidang tesis. Oke, jadi dalam sidang tesis ini Tante itu juga dilawat sama Tuhan gitu. Maksudnya tuh perkenanan Tuhan tuh luar biasa juga. Kalau dipikir-pikir sampai saat ini mungkin belum. Tante tuh udah berpikir udahlah semester depan aja. Saat nanti sudah bulan Agustus atau Juli akan sidang. Tapi ternyata hari Senin, Selasa, Rabu tuh yang kita retreat itu, Tante kalian lihat ada nggak Tante kayak orang mau sidang, kayak orang mau apa? Nggak ada kan? Kayak santai aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Memang Tante bolak-balik tapi ngurus yang lain, bukan ngurus namanya perkuliahan. Tante ngurus ini, ngurus itu, nah gitu. Tapi bukan mengurus perkuliahan di sana. Ternyata pas hari Rabu yang kejadian mobil Jack itu ya, itu Tante tuh ditelepon sama teman. Katanya kamu ke Banjarmasin sekarang, besok, ngapain gitu? Coba aja dulu, ajukan aja dulu sidangnya. Sebenarnya punya Tante tuh udah selesai, cuma masih banyak yang harus dibaik-baikin sedikit lah kayak gitu kan. Tapi belum pede gitu karena belum ada namanya konsul sama dosen. Nah gitu kan. Akhirnya Tante ini kan lah, oke. Om, langsung Tante bilang, waduh pas tahu lagi si Jack kan insiden, langsung Tante bingung lah, waduh gimana besok nih ke Banjarmasin gitu kan, hari Kamis. Pada besok mau ke Banjarmasin ini gitu kan. Akhirnya waduh gimana ya, akhirnya Tante bilang sama Pak, aku besok mau ke Banjarmasin, Mami besok mau ke Banjarmasin gitu kan. Ya udah kata Om, pakai aja dulu mobil silver gitu ya. PP aja dulu gitu kan. Akhirnya sebenarnya sampai sekarang detik ini Tante belum melihat rupa si Jack ya. Dari terakhir kali Tante menyerahkan kunci itu ke Bang Repal, hari Selasa itu belum pernah melihat wajah si Jack gitu. Dan kita yakin nanti si Jack pulang dengan wajah yang tampan dan wajah yang baru dan bersinar-sinar, amin. Oke, jadi Tante kesana hari Kamis, Tante serahkan semua revisi
tesis tante berharap revisi, ketemu sama dosennya segala macam, dicuekin. Sampai dosen staf prodi itu bilang, dia kan belum pernah konsul ya sejak penelitian. Oke, tante jadi berpikir, oke baik, mungkin enggak akan ya karena kan belum konsul. Dan tante mengiyakan aja karena memang belum konsul. Nah ternyata pas di sana, tante tunggulah. Pas dosen kedua dibilang, ya udah kamu pokoknya bawa aja semua. Dosen kedua ini bilang, ya udah semua berkas-berkas kamu bawa aja yang mau ditandatanganin buat bisa sidang gitu kan. Oke, tante bawa lah. Ditandatangani sama dia semuanya. Karena sebelumnya tante sudah kasih ke email, lewat email gitu. Tante tanya ada yang revisi enggak? Enggak usah nanti aja, kalau saya ACC aja. Oke, sisa dosen, tante langsung bilang, oh puji Tuhan. Sisa dosen profesor yang nomor 1, pembimbing 1 itu prof ya namanya. Bukan namanya prof seorang profesor. Besoknya tante kesana lagi, membawa berkas ACC dari dosen kedua, dicuekin. Kalian nanti rasakan kalau sudah kuliah, sudah ada yang kuliah ya, ngejar-ngejar dosen, Pak prof gitu ya, dicuekin, profnya santai aja jalan, kayak nggak dengar kita gitu, kita kejar-kejar tetap, prof, sudahlah, akhirnya tante, ya udahlah, paling nggak nih gitu kan, baliklah tante, nunggu pas hari Jumat itu, aduh kemana nih, tante bilang kan, masa nunggu orang Jumatan lama, makanlah tante di kantin kampus itu, akhirnya tante ke tempat tante biasa kalau di Palangkaraya, nanti dibilang ada ini ya. Oh ini enggak live ya? Enggak live kan? Enggak kan? Enggak toh? Oh live ya? Berarti jangan sebut merek ya. Jadi tante biasa nongkrong gitu loh, biasa tempat tante nongkrong itu, tante ke situ juga di Banjarmasin ya. Nah akhirnya sampai di sana sekitar jam 2 ditelepon sama prodi. Mbak, oh dipanggil Mbak ceritanya kan. Mbak sudah di ACC, silahkan bayar sidang besok. Hah? Tante langsung teriak, wah puji Tuhan gitu kan. Tante tinggal itu laptop ya semua di tempat tante itu. Dan tante ke kampus ngambil berkas-berkasnya. Tante lihat kalau sudah tanda tangani dan tante bukalah, ada direvisi enggak? Ternyata tidak direvisi sama sekali dan enggak ada coretannya sama sekali. Langsung seperti orang yang enggak menyangka, hah sidangkah aku kayak gitu. Ternyata dalam waktu Kamis Jumat itu Tuhan luar biasa penyertaan Tuhan, udah coba dari Kamis datang, Jumat sudah di ACC, terus Sabtu persiapan, Minggu juga persiapan, bikin PPT. Sabtu itu daftar sidang, nanti harus menjilid setebal ini 298 halaman. Tesis itu kali 3, kali 4. Coba aja beratnya tuh 4 rim ya berarti ya, hampir 4 rim gak sih? Bawa kayak gitu jalan ke prodi sana, nggak ada asisten, karena biasanya tante kan ditemanin gitu. Tapi kemarin karena PP, karena juga tante bilang sama om, nggak tahu nih di ACC apa enggak sidangnya. Kalau nggak di ACC ya udah pulang. Kalau di ACC berarti om sama anak-anak lanjut ke Banjarmasin. Ternyata di ACC terus tante telepon om, ternyata di ACC disuruh bayar sidang. Bayar sidang lah hari Minggunya om datang. Nah hari Minggu itulah tante baru menyelesaikan yang namanya bikin PPT dan lain-lainnya. Hari Seninnya itu sidangnya. Dan tante orang yang terakhir di sidang itu. Yang lain sudah selesai, tante tuh jam 12 belum mulai-mulai. Sampai bete yang nungguin ya. Jadi tante tuh jam paling terakhir jam 12 lewat jam 2 baru selesai sidangnya. Seperti itu. Nah semua itu karena puji nama Tuhan gitu ya. Karena itu semua penyertaan Tuhan. Dan kemarin juga setelah sidang itu kami tidak selesai sampai sana juga. Kami harus membuat publish jurnal untuk publish jurnalnya harus uji plagiasi. Kalau publish jurnal sudah beres, puji Tuhan sebentar aja cuma yang plagiasinya. Tuhan nyatakan kebaikan lagi. Yaitu sampai tante bilang di grup itu ya, kakak rohani ya, Bang Repal, Bang Rito, Kak Elza sama Kak Oci sekarang nanti bawa laptop, tante bilang kan itu. Itu tante lagi membuat merevisi uji plagiasi. Ya, karena terdetek karena banyak namanya juga bab 2 itu banyak teori ya, dari terdetek 42% masih uji di bawah 20% kan harusnya kan. Nah kami di sana merombak ceritanya, mereka sambil makan dan ditraktir ya. Selama 2 hari kami di sana dan itu enggak selesai, betul kakak-kakak ya, itu enggak selesai. Dan kalian tahu ternyata tante dapat ini lagi
dapat email, pas tante balas email itu ternyata ada emailnya itu kalau ada revisi, ada apa ya, prosedur baru katanya. Prosedur baru dalam uji plagiasi. Tante sudah stres, aduh apalagi nih prosedur baru, apalagi nih tambah ketat ini segala macam. Akhirnya udah tante pasrah, tante upload lah itu. Tante upload lah yang realnya, yang belum kami otak-atik, bahkan yang belum Bang Repol otak-atik, yang belum Kak Oce otak-atik semuanya, yang belum kami para paste semua. Tante ya udahlah, mau lihat dulu sih berapa sih turnitirnya ini, plagiasinya ini gitu kan. Nah ternyata pas tante kirim yang aslinya, kalian tahu pas hari kakak Grace itu lagi nari-nari gitu ya, gladi. Kemarin itu gladi buat mereka Putri Papipar itu, ting masuklah email. Terus tante lihat, aduh sudah nggak sempat nih email apa lagi nih. Dia dari kemarin tante bolak-balik buka email plagiasi itu nggak ada jawaban, nggak aja. Pas keluar ternyata Anda memenuhi syarat sudah 20%, di bawah 20%. Tante langsung menyanyi di situ. Tante kirim nyanyian tante sama Om sambil di jalan ya. Apa ya nyanyian, jadi lupa ya waktu itu ya, apa ya. Pokoknya tante langsung nyanyi di situ, tiba-tiba langsung kayak tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat gitu. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Nah itu tiba-tiba langsung Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Nah langsung kayak gitu, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan gitu ya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Jadi kayak gitu langsung kayak nyanyi di situ, langsung hati tante tuh bersenandung di situ, langsung sampai tante Om pikir kenapa? Waktu itu ada acara di sini kan, tante telepon, tapi Om terluma. Akhirnya Om didoakan ya di sini ya. Nah tante tuh sambil nyanyi kayak gitu, saking bahagianya. Kalau dibilang orang apa sih, sepele aja gitu, tapi itu suatu hal yang luar biasa gitu. Kalau kalian itu tuh bisa membuat orang stres ya. Bisa membuat kita stres. Kalau orang lain bilang, itu tuh biasa aja sih, cuman plagiasi. Tapi buat tante itu tuh luar biasa. Hal yang mustahil dijawab Tuhan tuh, yang tadinya kami sampai 2 hari mengerjakannya, sampai diuji lagi, sampai Kak Elsa aja putus asa sudah, Kak Oci putus asa, Bang Repal putus asa, Bang Rito putus asa. Masih tinggi. Ternyata pas tante kirim semuanya, Tuhan jadikan yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Itu suatu hal yang luar biasa dinyatakan Tuhan dalam kehidupan tante sendiri. Kemudian di sini yang mau tante sampaikan adalah kalau tahun kemarin lagi, kalau minggu kemarin Tuhan sudah bilang lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Om adalah pergi untuk apa? Firman Tuhan kemarin? Menginjili. Sekarang tema tante inilah menginjili itu apakah suatu kerinduan atau kewajiban gitu ya. Kadang kita berpikir begini, kita kadang merasa karena disuruh-suruh menginjili, jadi kayaknya berat hati kita untuk pergi menginjili, ya kan? Tapi sebenarnya rindu gak sih kamu sama keselamatan orang lain? Apakah keselamatan orang lain itu menjadi kerinduan kamu? Itu pertanyaannya. Apakah kalau biasanya kita kayak gini ya, kalau kita tuh disuruh-suruh atau sebenarnya kita punya kerinduan untuk itu. Setelah kita lihat teman kita, aku punya kerinduan sebenarnya untuk menginjili dia, tapi kayak ada takut, kayak ada deg-degan, nanti apa kata mereka? Nanti gimana mereka ngomong sama aku? Pas aku ngomong, kalian tahu nggak Tuhan Yesus? Kamu tahu nggak Tuhan Yesus? Terus ada muka dia yang kayak gini, apaan sih? Atau kayak mimik dia yang kayak, gaje nih orang. Kita takut ditolak, betul? Saat kita pengen menginjili kita kayak merasa tertuduh sendiri, takut sendiri, belum juga melangkah tapi kita kayak takut akan penolakan dari orang lain. Kita ngerasa nanti pas aku ngomong gini mereka sudah dari ekspresi kode menolak atau bahkan aku sibuk ya, kamu ngomong apa sih? Nah segala macam itu tuh membuat ketakutan, membuat hati kita deg-degan gitu ya. Nah tapi sebenarnya kamu senang melakukannya, kamu ada kerinduan untuk melakukannya gitu. Tapi di saat kamu melihat ekspresi wajah orang lain, bahkan ekspresi temanmu, kamu langsung ciut. Nyalinya tuh langsung ciut kayak model, langsung kayak gitu. Bahkan
secara ini aja untuk berdoa saja kamu ciut nyalinya gitu ya. Seperti yang dilakukan Kakak Grace dan Kakak Puput itu luar biasa ya, itu salah satu penginjilan luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Mereka membawa teman-temannya untuk berdoa itu ya, mereka berdoa teman-temannya untuk berdoa, untuk mereka sama-sama berdoa, Allah apapun agamanya di situ, bukan hanya yang Kristen saja di sana, tapi juga yang non Kristen ikut juga berdoa di sana. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Kak Puput dan Kak Grace hanya melakukan, betul? Sisanya Tuhan yang bekerja saat itu, amin. Tiba-tiba semua mau ikut berdoa. Nah, Tuhan inginkan begitu. Kita biasanya kan sering takut, sering deg-degan gitu kan. Kalau menjangkau orang tuh, apalagi kalian yang sering PI ke bundaran-bundaran, kakak ngomongnya apa kak? Nanti kalau orang ini gimana kak? Ada yang sudah PI ke bundaran? Sudah ya? Awalnya gimana? Deg-degan gak? Deg-degan gak? Tapi saat kita percaya, kita berjalan bersama Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Keluar aja gak dari mulutmu? Tiba-tiba keluar aja kan? Gak akan kamu pikir, aku ngomong apa ya? Aku kenalannya gimana ya? Nah itulah kata Tuhan. Jadi, tapi saat kita melakukannya, kalau kita berjalan sama Tuhan pasti akan mengalir, betul? Nah makanya di sini dibilang, apakah keselamatan orang lain itu menjadi kerinduan kamu sendiri? Kalau kita di sini bilang, kenapa sih menginjil itu harus jadi kerinduan? Karena pernah nggak kamu berpikir kalau misalnya kamu itu menginjili sama orang yang kamu kenal, ya, misal sama teman sebangkumu atau orang yang sudah kenal Tuhan Yesus, ya pasti kamu nginjilinnya gitu-gitu aja kan. Tapi saat kamu nggak kenal sama orang itu, kamu berbicara tentang Tuhan, pasti beda rasanya, betul? Pasti rasanya beda banget. Nah, kemudian di sini saat kita takut menginjili, kita bisa membuka Yeskiel 18 ayat 23. Coba kita buka dulu. Apa kata Tuhan di sana? Yeskiel 18 ayat 23. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah aku berkenan hingga kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya agar ia hidup? Betul? Jadi bisa di sini kita lihat betapa Tuhan mengasihi semua orang. Karena di sini dikatakan, apakah aku berkenan hingga kematian orang fasik, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan, bukankah kepada pertobatannya agar ia hidup. Jadi Tuhan itu berkenan kepada pertobatan gitu ya. Nah, di sini tuh dikatakan bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan itu mati buat siapa? Semua orang. Apakah buat kita saja? Enggak kan? Apakah buat bangsa Israel saja? Enggak, tapi semua orang. Semua orang di sini berarti apa? Semua orang yang berdosa, termasuk kamu, saya, kita semua yang ada di dunia ini yang bernafas itu, yang pastinya orang ya gitu ya. Berarti Tuhan itu namanya mengasihi dan berkenan sama semua orang. Nah, tapi di sini yang pemisah Tuhan adalah dosa. Ya betul? Nah kalau misalnya bayangkan nih, kamu punya teman atau punya saudara, dia tuh lagi sekarat di rumah sakit ya, lagi kena ya sekarat lah. Kira-kira kamu tuh, kan kamu mengasihi dia nih, kamu kenal sama dia, kamu sedih gak saat tahu dia sekarat, tahu dia sakit? Sedih kan? Pasti kamu menjenguk dia kan? Pasti kamu memberikan buah kah, perhatian atau bahkan mendoakan dia, betul? Begitu juga Tuhan. Tuhan itu sedih ngelihat kita gitu. Dia sedih saat kita itu berdosa, saat dia sedih melihat teman-teman kita berdosa. Nah, saat dia sedih itu Tuhan itu memiliki kerinduan hati gitu ya, supaya kita yang berdosa ini menjadi selamat. Kita saja kalau ngeliat teman kita lagi sakit, kita juga sedih, apalagi kita tahu dia mau meninggal. Pasti kita juga nangis kan, gitu-gitu kan, iya kan? Walaupun sebenarnya kita nggak terlalu dekat sama dia, tapi saat karena kita kenal sama dia, kita tahu dia mau meninggal, kita sedih. Apalagi Tuhan gitu ya. Tuhan itu sedih gitu saat kita tuh terpisah sama dia. Nah oleh karena itulah Tuhan itu ingin kamu itu, saya dan kamu itu, untuk itulah kamu diutus gitu. Supaya Tuhan yang tadinya teman-teman kita tuh terpisah
sama kita, sama Tuhan maksudnya. Lewat kita lah Tuhan itu ingin dia diselamatkan, begitu ya. Nah kemudian pertanyaannya sekarang adalah kerinduan hati Tuhan itu apakah menjadi kerinduan kamu enggak gitu. Ya. Kan kita tadi belajar ya bahwa kita aja sedih kalau ada teman kita yang sakit. Apalagi Tuhan, dia sedih sekali kalau ada umat-umatnya yang berdosa, yang belum kenal dia. Jadi dia tuh pengen sekali semua orang di dunia ini mengenal dia dan selamat. Paham ya? Nah pertanyaannya, kerinduan hati Tuhan itu apakah menjadi kerinduanmu juga enggak? Gitu. Ya. Makanya kemarin firman Tuhan bilang seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Seperti itu ya. Makanya kerinduan Tuhan itu kamu rasakan juga enggak? Melihat teman-temanmu di luar sana itu yang tidak terjangkau begitu ya. Nah kemudian apa lagi? Jangan mulai dari kewajiban. Terkadang kita kalau misalnya disuruh pergi, ayo PI sana, ayo menginjili sana. Kita tuh kadang seperti kewajiban. Nah itu kalau kewajiban, terkadang apalagi anak zaman now, namanya kewajiban tuh jadinya males banget gitu ya. Aduh males banget sih, disuruh pergi-pergi sih gitu ya. Padahal seperti gini ya, kayak model kita tuh disuruh, oke ayo kita PI. Supaya masuk surga misalnya gitu yang mungkin gitu yang kamu rasakan atau saya harus menginjili supaya Tuhan tuh mencintai saya. Mungkin hal-hal kayak gitu. Jadi kayak ada kewajiban seperti saya harus begini, saya harus ini supaya Tuhan cinta sama saya. Sedangkan kita harus ingat bahwa Tuhan itu bukan karena kita menginjili Tuhan itu cinta sama kita, tapi karena Tuhan itu cintanya tanpa syarat sama kita, oleh karena itulah kita pergi menginjili. Paham sampai sini? Jadi bukan karena supaya Tuhan cinta sama kita, kita menginjili. Tapi karena kita tahu kasih Tuhan tanpa syarat sama kita, walaupun seperti apapun kita, dia tetap mengasihi kita, oleh karena itulah kita menginjili gitu. Oleh itulah kita pergi. Jadi jangan dibalik-balik, supaya Tuhan ini atau supaya pemimpinku ini sama aku, nah gitu kan. Jadi ada kasih bersyarat namanya. Tapi kita harus tahu bahwa kenapa kita menginjili itu karena cintanya Tuhan sama kita, makanya karena kita mencintai Tuhan dan Tuhan mencintai kita, makanya kita pergi menginjili seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita tahu mengerti betapa kasih Tuhan itu dan kita ingin teman-teman kita juga merasakan hal yang sama, betul? Kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada enggak yang belum merasakan kasih Tuhan dalam kehidupannya? Ada enggak yang belum merasa kalau Tuhan itu baik gitu dalam kehidupannya? Pasti kita sudah merasakan hal itu ya. Apalagi kalian yang sudah ikut retreat, apalagi kalian yang sudah ikut namanya pendalam Alkitab ya gitu ya. Pasti kalian, apalagi kalian ikut komsel, pasti kita ada hal-hal yang dibukakan sehingga yang tadinya kalian begini menjadi ada yang berubah gitu. Nah hal itu adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah karena kita merasakan kebaikan itu Tuhan dalam kehidupan kita tuh makanya kita juga ingin orang lain juga merasakannya begitu ya. Nah kita harusnya memperkenalkan teman-teman kita itu dengan yang namanya sumber kasih, betul. Karena kita tahu sebenarnya sumber kasih itu ada di dalam Tuhan. Nah jadi Tuhan kita itu harusnya berangkat untuk memberitakan kebaikan Tuhan bersama dengan kepada teman-teman kita itu karena kita tahu Tuhan itu memang baik. Jadi menginjili itu sebenarnya begini, seperti kamu berbuat baik bukan karena gini ya, maksudnya gini, saya berbuat baik agar orang tua saya sayang sama saya gitu ya. Tapi padahalnya orang tua itu mencintai kita tuh tanpa syarat itu tadi ya. Dan karena itulah saya berbuat baik. Jadi bukan karena aku ini harus berbuat baik supaya mama papaku baik sama aku. Itu namanya kasih yang bersyarat. Tapi karena aku tahu mama papaku ini baik sama aku, mamaku baik sama aku, makanya aku harus berbuat baik. Seperti itu. Ya. Karena papaku sudah baik, mamaku sudah baik, keluargaku sudah baik, kakak rohaniku sudah baik, oleh karena itulah aku berbuat baik. Bukan karena supaya Kak Elza sayang sama aku juga harus sayang sama Kelza. Kalau Kelza jahat sama aku jahat juga sama Kelza. Itu namanya kasih bersyarat. Nah,
Sedangkan kita tahu Kak Elza baik misalnya, kita tahu Om baik, oh haleluya gitu ya. Kita tahu Bapak rohani kita tuh baik gitu. Karena itulah aku berbuat baik. Jadi bukan karena terpaksa atau kasih bersyarat. Misalnya nih kata Bang Peri, supaya Om senang, oh gitu ya. Aku buatin kopi supaya nanti dapat duit, misalnya ya. Misalnya atau kata Liska, supaya aku senang, aku tiap hari Om senang supaya Om senang sama aku gitu, Tante senang sama aku bersih-bersih kamar. Misalnya gitu ya. Supaya kalau aku pergi-pergi diizinin. Itu berarti kasih yang bersyarat. Nah, sedangkan harusnya karena kita tahu Om baik, makanya kita berbuat baik. Oh, karena Om sudah baik sama aku nih sudah dikasih kesempatan begini. Aku nggak boleh ngecewain hatinya, gitu. Karena papa mamaku baik sama aku nggak boleh ngecewain hatinya. Jadi yang dulu aku suka ngerokok-rokok misalnya, aku suka bolos-bolos misalnya, gitu ya. Aku nggak boleh lagi kayak gitu. Kalau dulu aku di kampung tuh suka busau, mabuk-mabuk, berdengkoy, nggak boleh lagi aku kayak gitu. Nah gitu ya. Atau dulu misalnya aku suka malas di kamar, ngurung diri di kamar, malas ketemu orang, nah gitu kan. Tapi aku nggak harus begitu lagi. Itu namanya kita kasihnya tidak bersyarat. Nah oleh karena itulah kita sama Tuhan juga. Kita sama Tuhan jangan kasih bersyarat, supaya Tuhan memberkati aku harus menginjili dong. Supaya Tuhan sayang sama aku harus memberitakan firman. Bukan begitu ya. Jadi karena kita tahu Tuhan itu begitu cintanya sama kita, begitu sayangnya sama kita. Oleh karena itulah kita menceritakan cintanya Tuhan, sayangnya Tuhan itu sama orang lain. Jadi menginjili itu gak harus yang kayak, kamu mau terima Tuhan Yesus gak? Langsung kamu tantang gitu, ya iyalah gitu kan. Kamu bercerita aja gitu, tahu gak? Aku kayak kesaksian gitu. Aku tadi tuh sebenarnya gini, tapi Tuhan Yesus tuh luar biasa. Wah luar biasa dia, tadi aku mau kecelakaan, tapi aku bilang, darah Tuhan menjaga karena aku berdoa tadi gak jadi. Nah kayak gitu kan, itu kan membuat orang kan penasaran, iya ya. Nah makanya kita kalau pergi-pergi harusnya berdoa. Jadi hal-hal yang seperti itu gitu. Yang kita ceritakan sama teman-teman kita, bukannya, sudah berapa skinmu tadi malam? Wah gitu kan, sudah apa tadi malam tuh gimana kamu? Sudah level berapa apa segala macam. Bukan itu yang diceritakan. Oh haleluya tahu enggak karena aku berdoa. Tapi aku jadi ranking 1 pusranknya. Nah gitu bukan gitu ya. Jadi itu dua hal yang dibedakan dan sangat ya membuat kadang kita anak Tuhan tuh jadinya tidak melakukan hal yang seharusnya. Jadi seperti gini, Tante kalau misalnya lagi konseling gitu ya. Ada anak-anak misalnya di ini tempat Jia sekolah itu ya, nah itu ya, ada anak-anak tempat si Jia sekolah itu konseling datang, Tante selalu tanya, kamu Kristen atau enggak? Nah gitu kan, siapa tahu ya kan, Kristen Tante, Kristen Bu gitu kan misalnya, oke. Walaupun dia cerita ke sana kemari apa yang diceritakan ini itu Tante akan tanya, pasti kamu jarang ke gereja ya gitu. Tante tanya begitu. Enggak pernah Ibu. Enggak, berapa tahun sudah enggak gereja? 3 tahun. Natalan ada ke gereja? Enggak ada juga. Oh, jadi enggak pernah diajak mama papa juga enggak gereja. Oh, puji Tuhan. Nah, langsunglah Ibu bilang makanya karena kamu enggak gereja, maka segala permasalahan yang kamu lalui, kamu hadapi itu menjadi kamu melakukannya berdasarkan kekuatanmu sendiri, kamu gak andalkan Tuhan. Disitulah kita masuk, betul? Situlah pernyataan Tuhan itu masuk. Tapi apakah sampai sana tiba-tiba Tante setelah memberitakan tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, kamu harus lepas dari sana, kamu perlu pertolongan Tuhan, manusia gak bisa tolong kamu, saya juga sebagai konselormu atau gurumu gak bisa nolong kamu, yang bisa nolong kamu hanyalah Tuhan. Saat itu dia ngangguk-ngangguk, betul? Akhirnya ada beberapa ya anak-anak itu yang Tante kasih ke Kak Elsa untuk menghubungi. Apakah kalau mereka tidak, selanjutnya mereka tidak tertarik, mereka tidak apa itu urusan kita? Kita sedih? Enggak? Atau langsung kita berhenti, Tuhan aku sudah berhenti gini, enggak ada juga yang datang-datang mereka. Ingat, itu semuanya adalah urusan Tuhan dan dia gitu ya, betul? Seperti yang sering Om bilang. Om dulu pernah kan kalian dengar cerita Om, kalau Om dulu waktu SMA pernah bawa temannya tarik-tarik, ayolah ibadah.
Sampai dia malas-malas gitu akhirnya datang ibadah. Untuk beberapa saat kemudian saat dia terpuruk, dia mau bunuh diri, dia sudah merasa di Bandung ya Om ya. Di Bandung sana nggak punya pegangan hidup, nggak ada yang peduli sama dia. Dia ingat Om yang dulu pernah membawa dia ke gereja. Itu yang menjadi pertobatan dia. Kita nggak usah mikirin kapan ya kira-kira teman kita nih, kita sudah memberitakan firman Tuhan, kita sudah menginjili dia, kapan ya kok nggak langsung berbalik dia Tuhan. Nah gitu ya, prosesnya itu beda. Ada yang langsung mungkin seperti siapa Rahel membawa Lintar, langsung terlihat shoot gitu ya progresnya. Tapi itu berarti Tuhan sudah punya rencana buat Lintar gitu. Jadi jangan kalian langsung membedakan, sama yang ini enggak kayak gitu. Nah langsung kalian putus asa akan hal itu. Jadi jangan seperti itu ya. Nah jadi kembali lagi, sikap hati yang tepat saat menginjili itu adalah kita tahu gitu ya keadaan dunia ini semakin jahat, betul? Dan kita tahu banyak orang perlu diselamatkan. Punya enggak kamu kerinduan itu untuk teman-temanmu itu diselamatkan? Punya enggak kamu kerinduan itu buat adikmu diselamatkan, buat kakakmu diselamatkan? Kamu sering ke gereja, tapi enggak pernah ngomong sama dia tentang kebenaran firman Tuhan. Seperti seolah-olah gini, kamu tahu orang itu sakit ya, kamu tahu, tapi kamu punya obatnya, paham ya? Misalnya teman kamu si Reno ya, dia lagi sakit cancer misalnya, dia mau meninggal sudah stadium 4, sudah gitu. Kamu tuh punya obatnya, penawarnya tuh ada. Tapi kamu tuh kayak mau ngasih tuh kayak, ngasih nggak ya? Takut, nanti dia nggak terima. Akhirnya Reno meninggal, gitu. Misalnya, gitu ya. Padahal kamu punya obatnya ini untuk menyelamatkan si Reno. Sama halnya kita melihat kakak kita, adik kita, orang tua kita lagi jalan dalam dosa dan pasti ujungnya maut, mate katanya. Apakah kita tega gitu membiarkan dia jalan di maut, dia nggak tahu apa-apa, sedangkan kita tahu keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Kita biarkan aja dia, terserahlah, yang penting aku ya, padu-padu aja situ. Nah, biarkannya situ, malu aku ngomonginnya. Karena malunya kita, karena kita tadi enggak pede, takutnya kita tadi, akhirnya kita membiarkan teman kita, keluarga kita, orang tua kita, adik kita tadi meninggal di dalam lautan api. Kira-kira kita jahat enggak? Ayo, kira-kira jahat enggak? Jahat. Terus nanti pas di penghakiman dia akan nanya, TG nah. Adalah si Cinta ngasih tahu kamu, kata temannya Cinta, nggak ada. Padahal dia tuh suka di Great Sion ibadah setiap hari Sabtu. Terus adalah Cinta pernah ngomong sama kamu tentang aku, kata Tuhan. Nggak ada. Cinta, kata Tuhan. Kata Cinta, aku malu Tuhan. Kira-kira apa kata Tuhan sama Cinta? Enya kamu. Aku nggak kenal sama kamu, kata Tuhan. Iya kan? Mau nggak kita begitu? Kira-kira gitu, kita nih jahat nggak? Jahat, kita sudah tahu keselamatan itu di dalam Tuhan tapi kita diam. Betul? Sebenarnya apa susahnya kita cuma cerita tentang dia, tentang Tuhan gitu sama dia. Kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Gak harus muluk-muluk kayak Om Tante harus nyiapin khotbah dulu kan. Harus nyiapin materinya dulu, ayat sekian, ya ceritakan aja. Ceritakan aja kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kamu diubahkan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, dalam keluargamu begitu ya. Just that. Oke? Jadi karena tadi kita punya kerinduan itu seperti halnya gini. Seperti tadi Reno tadi. Ini kita udah kasih nih. Misalnya Lintar nih. Ren, aku punya nih penawarnya nih. Kamu kalau minum ini kamu enggak meninggal. Ini aku kasih kamu. Kira-kira kalau Reno enggak terima, urusan Reno enggak selesai itu. Betul kan? Lintar nggak salah kan? Karena Lintar sudah sampaikan. Ini loh Ren, obatnya Ren. Ini loh Ren, kamu sembuh, kamu akan sembuh. Kamu kalau minum ini kamu sembuh. Terus Reno bilang, sudahlah meninggal aja aku nih. Sudah nggak bisa, dia nggak percaya sama Lintar. Meninggallah dia. Terus Tuhan bilang, kenapa Ren kamu nggak minum dari Lintar tuh obatnya? Iya ke Tuhan. Jadi yang menyesal adalah Reno. Kita disalahkan nggak si Lintar ya? Enggak, karena dia sudah memberikan obat itu, betul? Yang gak minumnya siapa? Reno. Jadi
Meninggalnya Reno pertanggungjawaban siapa? Reno, ya enggak? Tapi kalau tadi Lintar punya obatnya, dia diam, kira-kira yang jahat siapa? Nah, halnya itulah yang sama dengan kalian semua dan saya juga ya. Kalau kita nggak memberitakan firman Tuhan, kita nggak cerita tentang Tuhan sama orang, nggak harus yang kita kenal, siapa aja. Mau ketemu di angkot kah, mau ketemu di tongkrongan kah, ya ngomong aja gitu. Ngalir aja, ngomong aja, dan itu bukanlah menjadi kesalahan kita tadi. Itu karena kita punya kerinduan supaya dia selamat. Seperti halnya tadi, si Lintar punya kerinduan supaya si Reno ini sembuh, gitu ya. Supaya Reno sembuh nih, aku kasih nih gitu. Sama halnya itu yang ditanamkan di dalam hati kita supaya teman kita ini kenal sama Tuhan, sehingga dia selamat. Maka aku cerita tentang Tuhan seperti itu. Amin. Jadi kita buka Markus 2 ayat 17 berkata apa? Markus 2 ayat 17 berkata, sudah dapat semua? 1. Markus 2 ayat 17 berkata, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, ya, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan itu datang bukan memanggil orang benar, tapi orang yang berdosa. Kalau kamu cerita tentang Tuhan sama ke Elza, dia juga tahu. Kalau kamu cerita tentang Tuhan dengan ke Oci, oh dia juga bisa jawab, betul? Tapi kalau kamu cerita tentang Tuhan dengan orang yang gak kenal sama Tuhan, kira-kira dia akan tahu gak? Kan gak mungkin dia nyahut, tahu aku kok. Gak mungkin karena dia baru dengar dari kita gitu, paham ya? Seperti itu, jadi kita kalau ngomong sama saudara seiman namanya sharing, beda ya. Kalau kita lagi ngomong sama saudara seiman, oh tentang kebaikan Tuhan, itu namanya kita lagi sharing, itu namanya kita lagi kesaksian. Tapi saat kita kesaksian itu, kita berikan kesaksian hidup kita dengan orang yang tidak kenal Tuhan, itu namanya kita sedang penginjilan. Paham sampai sini perbedaannya? Amin. Nah, jadi banyak orang terluka dan terhilang di sekitar kita, betul? Coba kalian ingat-ingat. Siapa kira-kira orang terluka yang kamu tahu teman kamu tuh sedang problematik banget, yang teman kamu tuh perlu bantuan banget, teman kamu itu terhilang banget dari Tuhan, bahkan mungkin hidupnya tuh kayak gak ada arahnya, dia itu kayak kosong, dia tuh kayak gak tahu mau ngapain, bahkan mungkin punya teman yang mau bundir gitu ya. Nah kalian tahu teman-teman kalian seperti itu, ada banyak di sekitar kita. Nah mereka itu sedang bergumul sama dosanya. Kita tahu teman kita ini lagi bergumul sama dosa, entah dosa percabulan, entah dosa seks bebas, entah itu dosa melawan orang tua, entah itu dosa kenajisan dan lain-lain. Kita tahu karena kita temannya, betul? Kita melihat itu. Tapi kadang kita suka menutup mata akan hal itu. Kita nggak sampaikan itu karena kita takut dia akan menolak. Saat kita ceritakan tentang Tuhan, kita sudah takut duluan sebelum bertanding kayak gitu loh. Nah, banyak orang di sekitar kita tuh yang perlu jawaban dalam kehidupan dia. Betul? Aku nih mau ngapain Tuhan? Pasti. Coba tanya teman-temanmu yang kamu lihat bergumul dengan dosa, yang mentalnya lagi down. Pasti dia akan ngomong, aku nih kenapa sih dilahirkan? Mau ngapain aku di dunia ini? Ngapain sih aku? Karena itu yang sering tante temui dari anak-anak muda yang konseling itu begitu. Gak tahu aku nih ngapain. Orang tua aku udah gini. Ngapain aku hidup ini? Sudah begitu di fase putus asa. Pasti kamu lebih tahu karena kamu ada teman-teman di sekitarnya. Bahkan lebih tahu kamu cerita hidupnya daripada gurumu, bahkan daripada orang tuanya. Apakah kamu akan menutup mata dengan hal itu gitu loh? Apa kamu diam aja? Dia sudah sekarat, mungkin besoknya dia tiba-tiba menyilet leher, menyilet tangan, menyilet apa, terus kita diam aja gitu kan? Hal-hal seperti itu. Itulah yang dia tanamkan sini. Gimana kerinduan hati kita seperti hatinya Tuhan. Tuhan menangis melihat kita seperti itu, bahkan anak-anaknya seperti itu. Oleh karena itu kita harus memiliki kerinduan yang sama sama Tuhan. Oke? Karena kepada mereka lah kita diutus sama Tuhan. Jadi bukan hanya kita yang punya kerinduan agar Tuhan mereka mengenal Tuhan. Tapi maukah kamu menjangkau mereka?
Kamu udah tahu temanmu begitu perlu pertolongan. Maukah kamu menjangkau mereka? Punyakah kamu hati Tuhan yang rindu untuk mereka itu selamat? Itu tadi ya. Kemudian bagaimana agar menginjil menjadi sebuah kerinduan? Ya, bagaimana sih penginjilan itu menjadi sebuah kerinduan? Jadi yang pertama adalah tugas kita tuh hanya memberitakan. Ya. Jadi tugas kita tuh hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pernah mendebat keyakinan orang lain. Kamu gak perlu mendebat. Kamu gak perlu mendebat, oh gini gitu, gak usah. Tugas kita hanya memberitakan kasih Tuhan sudah mati bagi semua manusia, ya, yang berdosa ini, dia sudah mati, bangkit dan disalibkan, gitu, ya. Dan dia, bagaimana ajaibnya Tuhan udah membuat kamu yang dulu seperti ini, kesaksian-kesaksian itulah, kamu hanya perlu memberitakannya, gitu kan, kepada orang. Nah, dengan kayak gitu saat kamu memberitakan itu, kamu akan lebih rileks, betul? Kamu akan lebih rileks karena kamu akan berpikir, ya sudah, tugas saya adalah saya hanya memberitakan. Yang pertama, saya hanya memberitakan. Nah, lalu siapa yang mengubah hatinya? Yang mengubah hatinya adalah orang itu sendiri dan Tuhan. Seperti halnya salah satu murid tante di Semada, sudah 3 kali tante panggil dia dengan pertama sudah yang tadi awalnya dia, oke, kamu perlu Tuhan, kamu harus datang sama Tuhan, kamu harus mulai beribadah, tante bilang gitu. Nggak ada yang bisa mengisi kekosongan hati kamu itu, bukan harus orang lain yang diubahkan, bukan harus papa mamamu yang diubahkan, tapi kamu sendiri. Supaya kamu bisa mengisi kekosongan harus cari Tuhan. Oke, ternyata besoknya dia melakukan hal itu lagi, tante sampaikan lagi. Seperti yang ibu bilang kemarin, kamu perlu Tuhan. Sampai tante buat analogi seperti halnya sumur, kamu sedang berada dalam sumur itu. Ada orang datang menyulurkan tangannya sama kamu untuk supaya kamu bangkit dari sumur itu, kamu gak mau. Dia iya aja awalnya. Terus sampai 3 kali melakukan hal yang sama lagi. Akhirnya tante bilang, biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kamu. Seperti itu. Sampai ke Elza juga, tante suruh tolong didekatin, gimana caranya, karena dia katanya introvert, karena dia katanya begini, didekatin Kak. Elza sudah sekuat tenaga, sekuat sebisa-bisanya gitu ya, PDKT, hai Dek, hai, dengan gaya Elza kalian bisa lihat ya. Sudah mau WA segala macam, cuman dibalas sepatah 2 patah kata. Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah kita langsung patah semangat, Tuhan? Kok gak berubah-ubah sih? Terus kita ngomong gitu, enggak. Tapi selanjutnya adalah Tuhanlah yang mengubahkan hatinya dan orang itu sendiri. Tuhan sudah menunggu. Tuhan sudah menunggu dia. Dan kita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, betul? Tinggal dia yang membuka hatinya. Kalau udah gak buka hatinya, ya itu gak bisa. Makanya di sini, tapi apabila dia tidak membuka hatinya, Tuhan sudah menunggu dia, gak ada yang menyampaikan, kira-kira bisa gak dia akan berubah? Gak bisa kan? Ya kan? Gak ada yang pernah menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan itu sama dia gitu. Kira-kira dia tiba-tiba bisa berubah gak? Bisa kalau memang Tuhan memang punya sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya untuk dia memang berubah, bisa. Tapi makanya kadang orang bilang Tuhan bisa datang dari mimpi, Tuhan bisa datang. Tapi kalau oleh karena itu kan Tuhan pengennya kita pergi ya. Kita pergi untuk menyampaikan itu. Jadi kita memberitakan itu, siapa tahu, kita nggak tahu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian dia ingat apa yang tante sampaikan sama dia. Betul? Dia ingat apa yang tante kasih tahu sama dia. Sehingga dia yang tadinya mungkin di ujung-ujung keputusasaannya dia bisa berbalik mencari Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu kita buka 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Sudah? Apa yang di sini dibilangnya? Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sama halnya kayak kita memberitakan Injil, sama halnya kita memberitakan firman Tuhan. Kita menanam dan menyiram, tuh ya. Jadi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sama halnya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan sama teman-teman kita, sama adik kita, kakak kita, orang tua kita, bahkan saudara-saudara kita. Kita menanam dan menyiramnya. Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah,
Kalau kita nggak pernah menanam, kalau kita nggak pernah siram, itu kayak gimana? Ada nggak kira-kira bisa berbuah apel? Nggak bisa. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kembali kepada Tuhan. Makanya kalau kita berprinsip seperti itu, pokoknya beritakan aja kebenaran firman Tuhan, ceritakan aja kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini ke orang lain. Sisanya adalah urusan Tuhan dan dia. Tapi gimana? Saat tiba-tiba dia tiba-tiba merespon dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Makanya kebenaran firman Tuhan menginjili adalah pekerjaan bersama, bukan solo. Ingat, saat kalian PI Kebenaran Besar, kalian kira-kira rame-rame enggak? Rame-rame kan, tapi ada juga terkadang kita harus sendiri. Tapi kemudian sendiri maksudnya ini, misalnya temanmu merespon nih, dia merespon kebenaran firman Tuhan, iya kayaknya aku perlu Tuhan, aku mau ke gereja, bawa aku. Seperti itu ya. Apa yang kita lakukan? Makanya kita membawanya ke kakak rohani kita, ke abang-abang rohani kita. Karena kita juga sendiri masih dalam masa pertumbuhan. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kakak rohani kita lah yang dipakai lagi untuk menyiramnya, seperti itu ya. Untuk menyiram lagi bagaimana kalian sama-sama ikut PA, ikut pembelajaran Alkitab, segala macam gitu ya, pendalaman Alkitab. Kalian di sana diajarkan. Nah, hal seperti itu adalah dari awal kita mengajak teman kita, betul? Dari awal misalnya Kak Elza mengajak si Reno misalnya gitu kan. Nah, setelah itu Reno lah disiram. Sehingga dia bertumbuh dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan itu. Bibit-bibit itu Tuhan yang memberi pertumbuhannya. Seperti itu. Amin. Paham sampai sini ya. Jadi di situ dikatakan bahwa orang yang menginjili itu ada menjadi pengikut Kristus. Adalah bukan tanggung jawab sendiri. Nah, karena kita adalah bersama dengan Tuhan. Penginjilan adalah misinya Tuhan. Jadi kalau kita melangkah misalnya tiba-tiba diteguhkan hati seperti Kak Oci pernah kesaksian, dia tiba-tiba lagi apa Kak, beli apa gitu ya, tiba-tiba ada lihat orang tua gitu. Kasihan, Tuhan tanamkan tuh di hati kita, dia datangin. Kira-kira menurut kalian dia sendirian enggak itu? Enggak, dia sedang bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pikir kalau kita sedang memiliki kerinduan untuk menginjili, kita itu pergi sendiri. Tuhan itu bersama dengan kita. Saat kita mulai percakapan, maka Tuhanlah yang menggerakkan mulut lidah kita. Sehingga itu masuk, cerita itu masuk, kita bisa PDKT dan lain-lain. Nah selanjutnya, orang itu apakah menjadi tanggung jawab Kak Oci apabila dia tidak mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidak menerima Tuhan? Enggak, betul? Itu adalah tanggung jawab dia dengan Tuhan lagi, karena kita sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan dia, seperti itu. Nah, hal ini juga kita tanamkan bahwa ada menginjil adalah pekerjaan bersama. Tadi ya, makanya kita bagaimana itu adalah menjadi kerinduan hati kita menginjili itu. Yang pertama tadi bahwa tugas kita hanya memberitakan, selanjutnya adalah yang mengubahkan adalah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah menginjil adalah pekerjaan yang bersama. Jadi bukan solois, tapi kita pergi bersama-sama dengan Tuhan. Dan menginjil itu adalah satu tim bersama dengan Tuhan. Jadi bukan karena kuat gagah kita bisa berpander, kita bisa pander kata orang tuh bejenta bajorah gitu ya. Bisa kayak gitu-gitu, enggak ya. Tapi kalau tanpa Tuhan tetap itu semuanya sia-sia begitu ya. Nah, kita buka Matius 28 ayat 18. Seperti yang Tuhan bilang, Tuhan itu kuasa Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut. Saat kita memberikan saat kita sendiri memberikan amanat saat kita sendiri memberitakan amanat agungnya Tuhan, maka kita itu tim bersama Tuhan. Kita buka di sini Matius 28 ayat 18, apa katanya? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan bilang di sini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Makanya kita pergi itu bersama-sama dengan Tuhan karena kita memiliki kuasanya Tuhan. Kita pergi bersama dengan Tuhan karena Tuhan yang berkuasa atas mulut lidah kita di saat kita memiliki kerinduan untuk memberitakan firman Tuhan. Saat kita mau berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti percaya saja itu akan mengalir begitu saja.
Nah, jadi di sini bukan karena kuat gagah kita kalau misalnya kita itu berhasil membawa jiwa, atau bukan karena kehebatan kita kalau kita tuh berhasil memberitakan firman Tuhan. Tapi itu semua karena semata-mata karena Tuhan Yesus yang menyertai kamu dan saya gitu ya. Jadi bukan karena kehebatan kita terus sehingga kita bermegah, kita bertinggi hati gitu kan. Oh liatin tuh, aku sudah bawa ini, liatin itu juga. Jadi bukan seperti itu ya. Jadi kita membawa jiwa itu semuanya karena Tuhan. Amin. Jadi kembali lagi saya undang pemain musik untuk bangkit. Jadi tugas kita yang ketiga adalah tugas kita hanya memberi manfaat. Nah, memberi manfaat ini yang bagaimana sih? Kita tuh hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita menceritakan tentang Tuhan gitu ya. Namun ingat gitu ya, kita tuh hanya perlu melaksanakan bagian kita saja, sisanya Tuhan. Jadi manfaat yang di sini juga dikatakan adalah lewat pribadi kita, betul? Kalau misalnya kita ngomong tentang Tuhan, kamu aja doa aja malu, misalnya gitu ya. Misalnya kita ngomong tentang Tuhan, tiba-tiba kayak Kak Grace misalnya, ngomong kayak tadi ya, Tuhan baik sama aku misalnya. Aku ngomong di pojokan sampai Kak Grace tadi kesaksian gitu. Tapi kalau dia tadi kita nggak dengar, sebenarnya bukan kesaksian itu yang luar biasanya dari mata Tuhan. Itu adalah Kak Grace merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Tapi yang luar biasa apa? Dia membawa orang-orang untuk berdoa. Saat mereka mendengarkan doa-doa yang disampaikan, saat mereka berdoa mengaminkan doa itu adalah sebuah pekabaran Injil. Amin. Saat kita melihat video Kak Puput, Tuhan Yesus kami mau mata hancurkan setiap ini gitu ya, dengan luar biasa berapi-apinya. Kira-kira hal itulah yang menguatkan mereka saat itu, betul? Itu merupakan suatu penginjilan, betul? Hal berdoa begitu dengan lantang Kak Puput sampai kita lihat orang lewat-lewat seperti ini, melihat mereka bergandeng tangan untuk berdoa begitu ya. Itu hal yang Tuhan sedang apa? Tuhan sedang tersenyum dan berkata, luar biasa anakku, itu yang kau mau. Sehingga Kak Puput dan Kak Grace mendapatkan gelar. Amin. Tuhan izinkan itu terjadi sehingga mereka membawa gelar putri fotogenik dan putri berbakat. Puji Tuhan. Makanya kalau mereka tadinya takut-takut memberitakan firman Tuhan, mereka takut-takut berdoa, mengajak orang berdoa, mungkin mereka gak akan dapat gelar itu guys. Tapi karena mereka memberikan pernyataan seperti itu, maka Tuhan campur tangan dalam setiap apapun yang mereka hadapi saat itu, rintangan apapun yang mereka hadapi. Amin. Oleh karena itu kita hanya perlu melakukan bagian kita saja, hasilnya serahkan sama Tuhan. Just do it and go. Oke? Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Sampai ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir
biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Kita nyanyikan dalam hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami, seringkali yang aku ingini ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, jika kamu cinta sama Tuhan, kamu akan terus melayani Tuhan apapun keadaanmu saat ini. Mau baik, mau buruk, seperti apapun, keluargamu, orang tuamu, layani Tuhan. Sehingga Dia katakan, Dia menemui kita, Dia menjumpai kita setelah kita adalah hamba-Nya yang setia. Walaupun kita terseret-seret, kita jatuh bangun di hadapan Tuhan, beritakan kebenaran Tuhan, beritakan Injil kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, karena Tuhan menyertai kita. Just do it and go. Belai hati, ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tak menyembah
tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduan hatimu. Saat ini lihat sekelilingmu. Siapa temanmu, siapa keluargamu, siapa adikmu, siapa kakakmu, siapa teman dekatmu, bahkan bestimu di sekolah, bahkan di permainanmu. Lihatlah kerinduan hati Tuhan atas hidupnya. Lihatlah bahwa Tuhan rindu untuk dia mengenal Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengutusmu. Tuhan mengutus engkau. Tuhan tanamkan itu kerinduan itu dalam hatimu. Untuk mereka diselamatkan. Untuk mereka tidak binasa. Tidak usah gentar hatimu. Tidak usah banyak pikiranmu. Bagaimana Tuhan, bagaimana. Lakukan saja. Ceritakan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Sisanya Tuhan yang bekerja. Jangan kita menjadi jahat. Jangan kita menjadi egois. Jangan kita berdebat dengan diri sendiri. Kita tidak perlu mendebat apa yang menjadi keyakinannya. Kita tidak perlu mendebat apa yang menjadi logikanya. Hanya sampaikan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Mengapa kau ada di tempat ini? Bagaimana Tuhan membawamu sampai saat ini? Bagaimana Tuhan ada dalam kehidupanmu sampai saat ini? Sehingga engkau ada saat ini. Hanya ceritakan itu. Kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Sisanya serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Biar Tuhan yang bekerja. Saat ini jangan cuek lagi. Saat ini jangan menutup matamu lagi. Lihatlah sekelilingmu. Lihat teman-temanmu. Lihat circlemu. Siapa yang perlu pertolongan Tuhan. Mulai Senin nanti. Datangi mereka. Ceritakan kebaikan Tuhan atas kehidupanmu. Katakan, Tuhan. Katakan bersama dengan nyaring-nyaring, Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Pergilah bersamaku Tuhan. Agar aku mau, agar aku mampu menceritakan kasih Tuhan. Berikan aku kekuatan. Berikan aku hati. Berikan aku kerinduan hatimu Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Sampai akhir